Sebagai respons, seluruh stasiun televisi nasional mengambil langkah tegas dengan memutuskan untuk memblokir seluruh lagu ciptaan. Apakah Lesti layak untuk dipenjara? Dengarkan ini. Yo, berjumpa lagi di channelnya Media Perantara. Oke, nah ini ada yang lagi viral sekali ya tentang Lesti dan Yoni Dores. Ini semakin ramai saja udah beberapa hari ini ya. Dan bahkan ini ada yang akan membela Lesti, sudah perkumpulan para artis atau pencipta lagu atau penyanyi. Oke, jangan lupa untuk like-nya dulu, komentar-komentar di bawah untuk meramaikan. Seperti apa videonya? Langsung saja kita let's go. Yang pertama, tak jadi tuntut ganti rugi, Yoni Dores akan buka pintu damai dengan Lesti. CEO Indosiar, Ibu Siwi boykot semua lagu Yoni Dores di Indosiar. Ibu Siwi siap pasang badan untuk Lesti. Ini katanya ya guys ya. Oke, mulai ketar-ketir karena Indosiar akan backlist semua lagu ciptaan Yoni Dores dari ajang pencarian bakat DA dan Lida. Nah lo, panik nggak tuh? Ini komentarnya, Masya Allah Ibu Siwi sehat, selalu tetap bersinar Indosiar. Sebenarnya Yoni Dores ini baik, cuman dia dikompor-komporin aja. Ayo tebak siapa yang ngompor-ngomporin, siapa teman-teman? Yang tahu silahkan berkomentar di bawah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ngapain biduannya itu? Itu ngapain biduannya? Coaching dia. Trik untuk para biduan biar nggak kena denda hak cipta, nyanyinya di belakang aja. Parodi nih. Enggak. Ngapain ini? Apa? Jangan mereka. Kau ngapain di sini? Aku menyanyi loh, Bang. Nyanyi apa kau? Aku mulai nyanyi bagai ranting kering. Nanti kalau aku kok nyanyinya di situ direkam orang kena hak cipta, aku nggak ada uangku. Itu aku nggak bisa. Aku nggak bisa nggak nyanyi. Tengin rasa aku lagu itu. Ya, witiknya biduan. Ya. Bentar, ini abangnya ketawa kayak mau starter mobil ya. Itu lagu kesukaan. Itu ya pestanya kau pikir di sini dia. Gak ada yang lihat. Astagfirullahaladzim. Oke lah. Ini cuma lucu-lucuan sih. Oke, kita lanjutkan lagi. Bocah yang tiap pagi sebelum bel masuk suka berbagi cerita ke teman-temannya tentang satu nama yang memimpin satu armada, Stevie G, yang cuplikan gol dan asisnya dia tonton tiap pagi sebagai ritual sebelum berangkat sekolah. Akhirnya resmi mampir ke tempat di mana sang kapten yang menjadi idolanya tersebut sempat dan masih dieluk-elukan. Satu nama berjuta sejarah, Enfield. Rame begini ya. Tujuan saya dari awal, dari dulu saya udah tahu, cuma saya nunggu aja, maksudnya ada komunikasi nggak ke saya gitu. Tapi lihatnya tambah banyak kan. Oh ini ya surat tanda penerimaan laporan. Kita baca komentar, ketahuan banget Pak Yoni Dores ini sudah terlilit utang sepertinya. Ah ini kan masih asumsi atau menduga-duga ya. Maaf, ini seumpama Lesti tidak seperti sekarang ini, apa mungkin dia akan lapor gara-gara lagu? Ya kayaknya sih enggak juga ya. Ya karena pasti ya banyak uangnya juga. Next. Dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal aja sih. Mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Saya juga minta maaf. Nah, kalau kemarin itu ada kata-kata saya yang salah.
entah itu terlepas dari diedit atau tidak diedit, ya kan? Saya nggak pernah bilang Lesti suaranya jelek, nggak ada. Saya bilang saya ngefans. Lesti itu suaranya luar biasa, dia bilang gitu. Ya nggak tahu kenapa yang bisa timbul di saat itu. Tahu saya emosi itu speednya aja ya kan dicepetin ya, gitu. Padahal nggak begitu emosi banget aslinya. Saya tuh ngefans banget sama dia. Saya tuh ngefans banget sama Lesti, gitu loh. Dan saya ngeliat apalagi ya kan, saya ikut juga ya. Saya tuh salut, bener-bener kok ada yang bisa suaranya keren banget begini. Sebenarnya bangga juga, bagai ranting yang kering itu dinyanyiin sama dia, kenapa nggak bangga gitu loh. Saya juga seneng kalau lagunya. Makanya gini, dengan ada yang ketemu dengan Pak Yoni, kenapa nggak nextnya bisa juga dia nyanyiin lagunya Pak Yoni yang memang untuk dia, kan itu. Dan suatu kebanggaan juga mungkin Pak Yoni untuk bisa menciptakan lagu buat dia gitu loh. Ya elah, beda sama yang pertama. Awalnya nggak gini kan tadi bahasanya. Iya, yang pertama ngegas. Dia ngomong aja taruhannya awal loh. Alah, ya sudahlah. Next. Saya tadi menelpon Bung Yoni Dores bersama dengan Bung Tito Sumarsono. Kita mendengar langsung. Bang Yoni itu orangnya baik sekali. Dan justru dia berupaya untuk mau menanyakan beberapa kali menurut informasi dari Bung Doni. Jadi yang saya sampaikan ini sifatnya informatoris. Bung Yoni menyampaikan bahwa dia beberapa kali mencoba mau mendudukkan masalahnya, mau menanyakannya, namun belum mendapat respons dari saudari Lesti Kejora gitu. Nah ini ya, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Pami siap berada di belakang Lesti. Emang apaan? Oh, permen. Ada Roma Irama ini ya, Jaja Miharja, siapa? Gimana itu? Apaan tuh? Siapa lagi? Dan masih banyak yang lainnya mungkin. Ayo kirain sih. Siapa ya, lupa saya. Permen. Ini siapa ya? Jadi ini perkumpulan para legend ya, kumpul untuk membela Lesti. Beneran gak sih? Beneran gak sih? Masya Allah, Jaja Miharja masih sehat. Alhamdulillah, Pami. Oh iya bener ya, ini maksudnya perkumpulan Pami ini gak tahu apa. Ada di belakang Lesti, semangat Dede. Kelihatan Lesti Kejora orang baik. Banyak artis papan atas yang mendukungnya. Iya, para legend ini. Jadi sesepuh keluar semua untuk membela Lesti. Oke, kita lanjutkan. Sebagai respons, seluruh stasiun televisi nasional mengambil langkah tegas dengan memutuskan untuk memblokir seluruh lagu ciptaan Yoni Dores dari tayangan mereka. Tak hanya lagu Ranting-Ranting Kering, tetapi semua karya Yoni kini dilarang diputar, baik dalam program musik, variety show, maupun acara lainnya. Akibat keputusan ini, Yoni Dores kehilangan salah satu sumber penghasilannya yang paling besar, yakni royalti dari pemutaran lagu-lagunya di media massa. Kondisi ini memukul keras kondisi finansial dan reputasinya. Langkah kolektif ini diambil bukan tanpa alasan. Menurut pengusaha media ternama, Heritan Sudipjo, tindakan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap artis dan industri hiburan dari oknum pencipta lagu yang dianggap semena-mena dalam menggunakan undang-undang untuk mengancam atau menekan pihak lain. Kami ingin memberi pesan yang jelas bahwa industri hiburan tidak boleh dijadikan alat permainan demi keuntungan pribadi. Tindakan seperti ini harus dihentikan agar tidak menjadi presiden buruk, ujarnya. Dukungan terhadap Lesti Kejora pun terus mengalir dari berbagai kalangan. Lesti dikenal sebagai sosok artis muda yang santun, rendah hati, dan profesional. Ia tidak pernah terlibat dalam kontroversi besar sepanjang karirnya dan selalu menjunjung tinggi etika dalam berkarya. Maka tidak heran jika banyak pihak merasa simpati padanya dan justru balik mempertanyakan motif Yoni Dores dalam mengajukan gimana nih? gugatan.
Harsiwi Ahmad. Ya, jadi banyak dari kalangan para artis, penyanyi maupun pencipta lagu itu semua mendukung, apalagi stasiun TV juga mendukung dari Lesti ya. Oke lah, kita lanjutkan lagi. Apakah Lesti layak untuk dipenjara? Dengarkan ini. Ya, jadi kalau di dalam dunia pertunjukan musik itu kan sebenarnya ada dua hal itu yang sering digaungkan belakangan ini. Yang pertama terkait dengan mechanical right dan satu lagi performance right. Nah, kalau mechanical right itu adalah hak untuk bagaimana seseorang mereproduksi secara teknis atau mendistribusikan sebuah lagu. Nah, kalau untuk performance right adalah bagaimana kita menampilkan atau memperdengarkan lagu tersebut dengan membawakan ulang. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan Lesti Kejora ini apa yang dituntut oleh Yoni Dores kepada Lesti Kejora. Kalau kita berbicara tuntut oleh Yoni Dores karena banyak sekali orang-orang yang upload gitu ya ke YouTube, lalu dia ingin menuntut Lesti Kejora, yang menurut saya itu adalah sebuah hal yang salah alamat. Secara hukum, secara konteks hukum pun itu tidak dapat dituntut. Kondisinya adalah begini, Lesti Kejora membawakan lagu tersebut di dalam sebuah acara yang mana acara-acara tersebut juga ada penyelenggara. Harusnya penyelenggara lah yang melaksanakan kewajibannya kepada si pencipta. Nah, kalau seandainya sampai di-upload, kita harus lihat YouTube tersebut, akun tersebut punya siapa? Siapa yang mendapatkan nilai ekonomis dari uploadan atau unggahan video tersebut gitu. Ini kan sebenarnya Bentar ya, ini kasusnya nggak kayak seperti Agnes Mo itu kan? Hampir mirip apa sama? Kalau Agnes Mo itu kan waktu di panggungnya itu ya, waktu konser itu kan. Sama gak sih? jadi menjadi dilematis begitu. Kadang-kadang yang membuat gua menggelitik gitu adalah banyak pencipta lagu yang tidak sadar diri. Dia ingin menuntut haknya dia, tetapi dengan cara-cara yang menurut gua justru tidak beretika, tidak memahami bagaimana struktur atau konstruksi hukum itu sendiri begitu. Nah, kalau kita melihat bahwa Yoni Dores hari ini dia menuntut Lesti Kejora dengan mengungkapkan bahwa Lesti Kejora kalau nggak ada lagu itu nggak akan naik. Loh, justru orang mau mengundang Lesti Kejora karena itu Lesti Kejora. Namanya mempertunjukkan harus yang terbaik. Kalau menurut gua itu salah alamat. Harusnya Yoni Dores kalau dia memang mau menuntut, dia cek siapa sih penyelenggara acara tersebut. Ya dia tinggal laporkan si penyelenggara acara, bukan Lesti Kejora. Lesti Kejora sudah berarti ini si Yoni ini kepedean ceritanya. Jadi menurut si Yoni ini ya seperti yang tadi ya, seperti kata asistennya tadi atau siapa yang baju hijau tadi, kalau nggak bawa lagu dari Yoni Dores itu mana mungkin bisa juara atau terkenal gitu kan? Iya, wah ya lain cerita itu. Ya memang suaranya Lesti kan enak ya, enak didengar. Bukan masalah lagunya juga. Ya memang lagu itu menunjang juga sih. Kalau lagunya enak ya dan suaranya enak tambah jos kan gitu. Tapi kalau masalah lagu enak suara nggak enak gimana kan gitu. Jadi kepedean nih penciptanya. Sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, kan artinya dia menyanyikan sebuah lagu. Kan gue ingin sampaikan kepada Yoni Dores, sebaiknya untuk hentikan pelaporan polisi tersebut ya. Jangan mendengarkan hasutan kiri kanan, jangan mendengarkan masukan-masukan yang justru akan menyesatkan Anda di kemudian hari. Karena gini loh, pada prinsipnya ketika Anda sudah menyerahkan lagu tersebut kepada publik gitu ya, maka Anda harus siap lagu tersebut untuk menjadi konsumsi publik, baik diperdengarkan atau dinyanyikan ulang. Kita paham bahwa setiap karya yang keluar itu ada nilai secara ekonomis, ada value-nya gitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau value tersebut tidak diperjelas ketika awal pertama kali, tidak siap untuk dipublikasi, tidak siap untuk lagu tersebut dibawakan untuk orang lain. Saran saya jangan buat lagu, buat lukisan aja, buat lukisan taruh di pampang. Jadi lukisan itu yang mahal kan gitu, fisiklinya yang mahal. Sementara lagu ini ya udahlah teman-teman, kalau mau nonton fullnya berada di Pablo Benua, di situ ada ya, di akun TikTok. Nah, oke. Nah itu tadi ya, semoga cepat damai lah ya, jangan sampai berlarut-larut, dan si siapa nih Yoni Dores ini supaya jangan mendengarkan orang yang akan memprovokasi, karena kan ya itu tadi katanya semakin tersesatlah kamu dan merugikan diri sendiri kan gitu. Oke. Terima kasih teman-temanku yang sudah menyimak dari viralnya ini kasus atau apalah ya.
Lesti Kejora dan Yoni Dores. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.